Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Seri A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Milanisti dari Milanello Podcast. Sebelumnya kami juga pernah ngobrol sebelum derby di musim lalu. Nah, hari ini gue mengundang mereka untuk ngebahas tentang Maldini dan Berlusconi. Oke deh, langsung aja kita ngobrol dengan teman-teman Milanello. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Selamat malam Milanello Podcast. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Selamat malam. gue terpaksa menjadikan teman-teman sebagai tumbal untuk nama baik gue gara-gara si Rossoneri Freak mengacaukan timeline Twitter gue. Gue khawatir jadi dicap tidak bersahabat. Jadi gue harus mengajak teman-teman yang bukan intern untuk ngobrol. Tapi emang lagi ada topik menarik sih. Ya. Gue cukup shock Maldini tahu-tahu dipecat ya, karena menurut Ya. gue karisma Maldini luar biasa banget ya. Gue suka nonton apa sih itu kalau yang CBS atau apa sih yang ada Ya, CBS, Sport Golazo. Sport Golazo. itu CBS. suka banget Sport melihat Golazo. cuplikan-cuplikannya, dan ketika Maldini semuanya sampai terkagum-kagum kan, dan gue ngeliat sesama pemain bola aja ngeliat sebegitu berkarismanya Maldini ya. Tapi Ya. kalau sebagai direktur sport gimana sih ceritanya? Seberapa hebat Maldini dalam meracik strategi apa tuh transfer pemain berarti ya? Siapa dulu yang mau menjawab nih? Ya, bisa Silakan. dibilang kayak gitu. Becol dulu lah. Sebenarnya kalau misalnya kita tahu lah ya, banyak sebenarnya kesalahan Maldini yang nggak bisa kita pungkirin gitu. Ya. Banyak pemain-pemain yang pergi secara gratis gitu aja gitu. Cuman ya memang maksudnya ini kan baru pertama kali dia jadi sporting director, tapi kita nggak bisa mungkirin juga bahwa banyak pemain-pemain bertalenta yang murah yang dia rekrut gitu kan. Hmm. Salah Ya. satunya Theo Hernandez gitu. Hmm. Kayak yang benar-benar berguna lah banget buat Milan. Dan yang kita nggak bisa pungkirin juga karismanya dia yang menarik pemain-pemain itu yang dulunya mungkin Maldini itu tuh kayak idolanya mereka pas mereka kecil Hmm. lah gitu. Hmm. Siapa sih Ya. yang nggak mau direkrut sama seorang legenda kayak gitu gitu. Kalau Hmm. dari gue itu aja sih. Tapi Andre, gue terakhir aja nggak apa-apa. Maldini Oh, terhitung sangat berani ya, maksudnya Ya. tanpa pengalaman. Gue nggak tahu siapa yang berani, Maldininya atau Milannya ya, karena nggak semua legenda klub langsung dapat posisi eksekutor kan. Maksudnya paling Ya. ya Zanetti aja paling cuman bisa dalam tanda kutip pajangan doang kan nih. Gue ya. kasih vice presiden, dia nggak langsung eksekusi. Kemudian siapa lagi? Nedved juga kayaknya nggak. Nedved punya Marotta dulu gitu kan. Maldini Iya, langsung kan berarti dia direktur sportnya kan, jadi jadi iya, marotanya Milan kan, Ya. jadi iglitarinya iya. Milan kan. Ya. Makanya tadi Kalau gue hmm, juga menurut gue jadi dia emang makanya kesalahan-kesalahan itu mungkin dari awal yang kalau kita sebagai fansnya dia bisa memaafkan gitu. Hmm. Cuman kan kita nggak tahu dari segi lainnya, mungkin dari segi yang punya uang atau gimana. Cuman tetap aja kayak Maldini itu terlalu besar juga sih sebenarnya gitu. Kalau Mas Andri gimana? kalau dibilang berani sih memang dari dulu ya, Mas Anggi. Jadi gue ingat wawancaranya Maldini begitu dia pensiun kan dia sebenarnya udah ditawarin sama Adriano Galliani kan, tapi karena posisinya tidak strategis ya dia nggak mau gitu. Kalau dia bukan pengambil keputusan dia menolak itu. Dan pada Oh. waktu itu tawaran yang datang setelahnya kan berganti kepemilikan beberapa kali pun ditawarin ya cuma jadi icon klub, Hmm. wakil presiden dan lain sebagainya. Itu bukan sebuah jabatan yang Hmm. menurut Maldini itu sesuai dengan passion dan keinginan dia untuk menjadi orang yang menentukan gitu. Menentukan, ya kita akan beli ini, kita tidak beli ini, atau kita akan jual ini, atau kita tidak jual ini gitu. Makanya kemudian ketika zaman berganti, lalu kemudian ada Zvonimir Boban yang datang, terus ingat pertama kali waktu itu tuh tandanya mulai dari Maldini tuh pasang foto di Instagram Hmm. adalah
red and black is my color, terus kita semua udah yakin kalau dia bakal terima tawaran yang ini sekarang gitu. Nah, kalau terlepas dari segala kesalahan, menurut gua yang membuat Maldini mengagumkan adalah dia memanusiakan pemainnya gitu. Gua nggak tahu Mas Anggi pernah lihat atau enggak ya, tapi di klub Milan yang kemarin ya, zamannya Maldini, setiap pemain yang dapat 100 cap itu ada seremonial kecilnya, Mas. Jadi di hari latihan nanti Maldini sama Mas Sarah akan datang barengan mungkin sama presiden atau siapa, terus mereka akan kasih, gue nggak tahu ya bentuknya liontin atau apa gitu, atau mungkin cuman petal apalah gitu, tapi itu kemudian dibilang kalau ya this is your reward, sudah 100 cap bersama AC Milan, kami menantikan 100 laga berikutnya dan lain sebagainya. Itu menurut gue yang gue nggak pernah lihat sama sekali gitu dilakukan. 100 cap itu buat klub sebesar AC Milan besar lah gitu. Nggak semua orang bisa main 100 laga gitu. Dan itu yang kemudian menurut gue jadi bikin hubungan antara manajemen dan pemain itu amat sangat harmonis gitu. Nah, itu sebenarnya yang mungkin tidak dilihat oleh Cardinale ya gitu. Bagaimana kemudian Maldini itu bisa memanusiakan peran direktur teknik dengan sebegitu dekatnya dengan pemain. Walaupun plus minus jual beli dan lain sebagainya. Kalau itu sih take gue ya gitu. Gimana Gupta? Iya, sebenarnya kalau dari gue sih lihatnya justru pengalaman dia bareng Boban tuh juga salah satu yang apa ya namanya, kayak mengasah dia lah gitu. Bareng Boban Untuk di mana Mas Gupta? Sorry gua nggak ngikutin soalnya. kenapa? Bareng Boban Kan di mana? sempat bareng sama Boban kan waktu itu di Di eranya Milan, Mas. Oh, di Pas manajemen, zamannya maksudnya sebagai manajemen. manajemen, Oh, manajemen. iya, iya, iya. Gitu. Dan kalau gue justru lihatnya pemain-pemain yang sekarang akhirnya perpanjang kontrak itu pemain-pemain yang memang direkrut sama Maldini. Eh, Memang ini kita bisa bilang juga ada kesalahan. Misalnya pemain-pemain yang pergi dengan free itu sebenarnya ada ya semuanya pemain-pemain rekrutan dari Mirabelli atau Fasone kan gitu waktu mereka lagi eh, menjabat gitu. Kesalahan fatal berikutnya yang mungkin kalau yang suka dijadikan alasan kalau di media tuh sebenarnya pembelian De Ketelaere gitu ya. Yang kalau menurut gua mungkin sebenarnya ini kurang lebih sama kayak waktu pembelian Tonali, walaupun uangnya nggak sebanyak itu. Tonali di musim pertama juga kacau, tapi gue juga bisa kasih contoh kayak Casey juga musim-musim awal masih nggak jelas dia mau posisinya di mana. Benacer sering banget kena kartu merah awal-awal. Jadi ya kalau buat gue sih sebenarnya gini, pada akhirnya dipecat eh, itu kan udah keputusan dari pemilik ya. Pemilik datang, mungkin dia punya visi misi yang berbeda sama manajemen sebelumnya, sama pemilik sebelumnya, dan dia lihat mungkin staff-staff yang ada di bawahnya dia mungkin tidak tepat. Tapi yang gua nggak bisa terima tuh sebenarnya caranya, Oke. gitu sih. Aku juga Kalau gua banyak di baca awal, di media dibilangnya ini juga ya rude ya, maksudnya ya ini ya kasar ya maksudnya. Tapi emang gitu ya, emang kasar ya. Maksudnya menurut lo berlebihan ya cara. ada email yang nggak dibales 3-4 bulan. Maldini kirim email yang isinya sebenarnya kayak strateginya dia untuk Mercato berikutnya, itu nggak dibales. Terus yang dipecat ini pertemuan kalau nggak salah hanya 1 jam. Jadi sebenarnya memang Dibuat untuk Cardinale datang untuk mencat ya. di pertandingan terakhir untuk pecat gitu. Kalau kalau gue sih memang kalau pas di awal gue sangat emosional karena ya Maldini tuh pemain favorit gue gitu, pemain nomor 1 gue lah gitu. Nah tapi berikutnya gue bisa lihat kalau mungkin pemilik nggak cocok nih sama dia karena memang Maldini tipenya memang dia pengennya say ada di dia gitu. Dia punya punya kuasa yang cukup besar gitu. Ya terlepas dari nanti keputusan ini baik atau benar ya ya maksudnya baik atau buruk gue masih nggak tahu sih ini masih belum bisa lihat. Tapi kalau dari segi perekrutan pemain sejauh ini berapa nih dari berapa per 10 menurut lo tuh selama ini Maldini? Oh maksudnya Maldininya? Iya Maldini Oh selama berkiprah. siapa dulu deh tuh? Ya, gue deh duluan. Kalau gue sih masih bilang Maldini ya, di semua pemain rekrutannya dia ya. Gue masih kasih angka 9, terus terang, gitu.
terlepas dari yang ini kita ngomongin transfer masuk ya gitu. Hmm. Nah, gue bahas ya, Mas Anggi di podcast Millennial Podcast season yang baru. Gue pribadi melihat bahwa yang direkrut Maldini secara talent wise bagus gitu. Tapi memang pelatihnya yang tidak fleksibel untuk menerapkan atau memikirkan taktik yang bisa mengadaptasi terhadap pemain-pemain baru ini. Gitu. Itu sebenarnya. Gue waktu itu sempat nge-tweet tuh pas ruang taktik waktu itu bahas ya gimana kemudian Pep Guardiola bisa ngubah posisinya John Stone dari back tengah menjadi gelandang tengah gitu, atau kemudian Jurgen Klopp mendorong Trent Arnold untuk jadi gelandang tengah, dan itu kemudian diaplikasikan di timnas Inggris. Dia bahkan sekarang jadi nomor 10 ya di pertandingan uji coba kemarin. Itu sebenarnya yang kemudian membuat Maldini terkesan buruk bagi gue pribadi ya gitu. Mungkin Mas Gupta dan Mbak Icul punya pendapat yang beda, tapi bagi gue secara talent wise yang direkrut 9, tapi memang pelatihnya tidak memiliki keluasan taktik untuk mencoba taktik-taktik baru yang kemudian bisa mengadaptasi teknikal dari para pemain ini, mengoptimalkan gitu kelebihan mereka dan menutupi kekurangannya. Tapi gitu Mas, karena kalau gue dengar dari pendapat lo sama Mas Gupta ya, kalau tadi Mas Gupta menggarisbawahi bahwa Maldini mengambil keputusan ya nggak sejalan dengan presiden kan, sehingga ada gesekan. Kalau lo bilang nggak sesuai dengan Pioli, lo menganggapnya bahwa Pioli yang nggak bisa menyesuaikan Maldini. Berarti sebetulnya Maldini, gue melihatnya dia mengambil keputusan ya sebetulnya emang agak ego juga ya. Maksudnya dia nggak ngelihat atas dan bawah kan, maksudnya nggak ngelihat si atasnya setuju apa enggak, bawahnya butuh apa enggak. Maksudnya talent wise gitu, artinya ya memang bakat, tetapi mungkin nggak kadang membeli nggak sesuai dengan kebutuhan Pioli, atau gimana menurut lo? Kalau dia kalau beli gue sih bisa pasti kebutuhan ya. Iya, kalau Mungkin Gupta misalnya dulu. gue tambahin tadi dari Andre, mungkin di awal sebenarnya Maldini memang itu tanggung jawabnya untuk pembelian. Pada akhirnya tanggung jawabnya dia adalah apakah pembeliannya berhasil atau enggak. Kalau gue lihatnya dari 2 musim yang lalu, bisa dibilang pembeliannya ya yang kita mungkin bisa bilang gagal adalah Balotelli, Bakayoko, balik lagi kan, gitu. Tapi selain itu sebenarnya ya talenta yang datang memang yang dibutuhkan. Musim ini memang agak anomali, dan gue juga bilang terakhir di podcast rekaman yang terakhir, kalau sangat underwhelming sebenarnya kampanye Milan musim lalu ini, gitu. Juara bertahan tapi masuk UCL-nya ya bisa Nggak ada dibilang pembelian. fans Juve akan bilang kayak ya karena Juve dikurangin 10 poin jadi Milan bisa masuk ya kan. Ya nggak bisa bener-bener mempertahankan gelar gitu loh, nggak ketat sama Napoli gitu. Terus juga kalau gue sih sebenarnya ada penilaian bahwa Milan musim lalu juara itu sebenarnya agak kecepatan memang gitu, dan pemain-pemainnya juga pada akhirnya benchnya juga belum merata sebenarnya gitu. Ya kalau misalnya sekarang dibilang, Kalau gue boleh nambahin sebenarnya tadi, ya kalau gue boleh nambahin tadi dari omongannya Mas Andre, mungkin tadi Mas Anggi agak salah paham, maksudnya mengenai Pioli itu sebenarnya yang dibeli sama Maldini itu sesuai sama kebutuhannya Pioli. Cuman lagi-lagi apa namanya, cobaannya Milan pasti di tengah musim banyak cedera. Nah di banyak cederanya itu Pioli itu nggak bisa langsung menyesuaikan dengan taktik-taktiknya dan dengan pemain yang ada. Jadi dia kurang fleksibel gitu, kurang fleksibel untuk kayak tadi Mas Andre udah ngasih contoh gimana dia bisa mengoptimalkan pemain-pemain yang ada untuk masuk ke taktiknya dia gitu. Jadi sebenarnya yang dibeli sama Maldini itu sesuai sama kebutuhan tim. Cuman taktiknya Pioli itu kalau kita lihat akhirnya cuma gitu-gitu aja gitu. Dia belum punya kreativitas lebih. Jadi emang levelnya itu cuman baru untuk juara Scudetto aja. Gue bisa bilang untuk di UCL kita bisa lihat
dari cara mainnya waktu lawan Inter segala macam. Hmm. Kalau untuk di level itu masih belum sih sekarang gitu. Oke. Kalau menurut lo gimana, Col? Dari 10 pembelian Maldini menurut lo sejauh ini? Kalau gue bisa bilang kalau dari keseluruhan gue kasih angka 8. Jadi setiap yang dia beli kan gue selalu kayak nyari nih di YouTube gimana Ya. sih ini orang siapa sih, jujur aja 99% gue nggak kenal, nggak ada yang tahu gitu yang dia beli itu siapa gitu. Hmm. Tapi emang ini emang yang lagi dibutuhin, ini nih bagus dia sebenarnya di sini di sini di sini. Hmm. Tetapi begitu masuk tim kayak kok Pioli gini-gini aja ya dari musim lalu gitu. Hmm. Nggak ada kreativitasnya sama sekali gitu. Maksudnya jadi dia cuman kayak gue butuh pemain ini nih, dimasukin sama dia, dipaksain di situ. Hmm. Begitu eh itu nggak cocok atau nggak sama yang lain nggak cocok, dia nggak bisa gimana, nggak bisa ngasih role yang lain gitu, yang cocok dengan pemain itu gitu. Jadi ya memang namanya tim ya, maksudnya kita nggak bisa Ya. menitik beratkan ke satu orang aja, ke sporting direkturnya yang salah atau ini gimana yang salah. Menurut gue, sorry banget, maksudnya Pioli emang pelatih yang bagus, tapi levelnya memang masih di Serie A aja gitu. Jadi kalau Pembelian terbaik misalnya Maldini siapa? Sorry. eh Lanjut dulu. Nggak apa-apa, kenapa? lanjut dulu aja, Col. Iya, kalau menurut gue, iya. Jadi ya emang maksudnya emang harus berkesinambungan gitu. Mungkin emang ada benernya, maksudnya emang Maldini kan dari dulu emang orangnya dia tuh sempat ada masalah juga dengan Ultras Milan, dengan Ya. Kurvasut gitu. Waktu Ya. dia acungin jari tengah ke kurva macem, dia memang sekeras itu orang pembuat keputusan gitu. Dia memang orangnya sekeras itu, makanya dia juga jadi kapten yang baik kan karena dia sekeras itu juga gitu. Jadi memang se- di setiap hal yang sukses itu harus selalu emang ada dua sisi, antara lu disukain banget sama orang atau dibenci banget gitu. Jadi ya menurut gue itu sih Siapa kontroversialnya. pembelian terbaik Maldini menurut lo? Oh, teman-teman, menurut teman-teman. Mas Coba Gupta gue yang duluan. Gue inget sih Gupta waktu terakhir kita Zoom, lo mengagung-agungkan banget Serginho siapa Des ya? Oh enggak sampai oh Ya, enggak. ya. Emang Tapi lo mengagum. pemain yang lu nanti-nanti kan sebetulnya. ya Ya, Iya ya. betul ya. as a technical Ya. Tapi gimana sih memang akhirnya? meyakinkan. Karena gue jujur aja jadi penasaran juga, gue jadi Iya. ikutin gitu. Ya, Dan kemarin baru asis gimana? kayaknya ya. Baru Aduh, dia bahkan jadi ada satu fan Milan yang memang orang Amerika nih, gue follow dia di Twitter. Eh, Lawan Meksiko tuh dia kartu merah. Terus dia nge-tweet, dia fans Milan kan, dia bilang, "Where is this passion?" gitu. Dia nggak lihat. Jadi banyak pemain Amerika yang kayak McKennie, Des, Pulisic yang memang di klub tuh nggak bagus. Di timnasnya bagus banget gitu ya. Ini gue juga jadinya kecewa sih karena gue ngerasa Calabria tuh kadang sama, ini ngomongin sama kayak Pioli, kadang ceilingnya tuh kita udah lihat dia udah, oh ini mentoknya di sini nih gitu sebenarnya. Dan ya Florenzi cedera mulu ya kan, dan kebetulan kemarin ya Kalulu sukses di back tengah, jadinya ya dipasangnya di back tengah terus gitu. Ya kalau pembelian terbaik sih kalau dari gue suka banget Theo Hernandez sih. Karena gue lihat progresnya kali ya. Maksudnya ya orang juga bisa bilang Leao, tapi gue lihat Theo Hernandez tuh dari pemain yang memang waktu di Madrid selalu dipinjemin, bahkan dipinjeminnya ke Atletico Madrid juga yang rival juga. Dia nggak jelas karirnya. Di Milan, oke dia jadi fullback, attacking fullback yang bagus, tapi kritiknya adalah dia defense-nya jelek. Kemudian di musim berikutnya lagi dia bisa memperbaiki itu. Jadi secara progres dan ya tengilnya dia gitu, gue jadi suka banget Theo Hernandez sih gitu. Tapi emang Theo Hernandez, ya maksudnya Leo itu banyak lah. Maksudnya lu nyari pemain kayak Leo, jenis kayak dia banyak kan. Maksudnya kayak Theo Hernandez, attacking fullback tuh ngeri banget anjir. Lu cuma ngelempar out bisa sampai
Depan kan sebenarnya nggak masuk akal ya. Iya. Iya, iya, iya. Kalau Theo Hernandez gue setuju banget sih. Kalau lu siapa Mas Gupta? Sorry, Mas Mas Andre. Andre. Kalau gue sih pembelian Maldini terbaik ya, tak mungkin karena gue mengagung-agungkan sepak bola Italia, gue sih suka Fikayo Tomori ya gitu. Gue waktu itu pernah ngomong nggak sama Mas Gupta sama Mbak Icul, Fikayo Tomori itu ngingetin gue kayak Thiago Silva gitu. Hmm. Nah, Allegri secara teknik waktu itu pas zaman apa Milan juara, Ibra, Thiago Silva masih ada. Thiago Silva tuh didorong jadi gelandang bertahan Hmm. gitu karena kemampuan dan kecepatannya ya gitu. Nah, gue juga sebenarnya pengen ngeliat nih kalau Fikayo Tomori itu didorong untuk jadi gelandang tengah ya. Kita kan selama ini nggak pernah ada penggantinya Frank Kessie yang kemudian pergi ke Barcelona gitu ya. Tapi karena Pioli secara teknik limited, ya udah berkurang Pioli aja gitu. ilmunya belum sampai geser posisi pemain kayaknya ya. Betul. Betul. Iya. Belum ada ke situ ilmunya dia. Belum gitu. Jadi ya udah kita terus akan melihat ya. Dan media Inggris kan menyayangkan sekali ya Fikayo Tomori nggak dipanggil ke timnas sementara ada Maguire yang mainnya begitu gitu. Oke, oke, oke. Mbak Terus Icul apa? tuh siapa pembelian terbaik Maldini? Kalau gue waktu itu gue juga udah pernah mention kalau apa namanya menurut gue Maldini tuh pembelian terbaiknya itu Theo Hernandez karena dia melakukan pendekatan secara personal, Ya. pendekatan secara dari Theo Hernandez itu emang idolanya seorang Maldini gitu juga. Ya. Jadi dia pendekatannya secara personal, dia ngerekrut Theo Hernandez sampai gue pernah lihat videonya yang kayak bener-bener Theo Hernandez tuh kalau udah ngobrol sama Maldini tuh udah kayak Oh. semua ilmunya diserap gitu. Hmm. Kayak dia bener-bener Maldini tuh ngasih tahu ngomong ngobrol sama dia tuh udah bukan sebagai kayak sporting director lagi, udah kayak jadi dia kayak bapaknya Theo daripada waktu itu ada Daniel Maldininya gitu. Hmm. Dia udah kayak bapaknya langsung gitu. Iya. Tapi inget gak Anak Padahal ada kandungnya anak Maldini kandungnya di kalau situ kita gitu. ngomongnya. Tapi Iya, inget itu gak dia malah waktu anak kandungnya Maldini gitu. Theo Hernandez rebutannya sama siapa sih? Rebutan belinya? Karena gue pikir teman-teman bakal jawab Tonali loh. Karena kan yang gue merasa bahwa bisa ngerebut Tonali. Ya. Inter kan juga ngincer Ya. Tonali kan. Akhirnya berlabuh Iya. ke Milan. Mm-mm. Gue pikir itu jadi salah satu kehebatannya Maldini dalam pendekatan personal. Nah kalau waktu Theo tuh rebutan nggak sih? Karena gue sebelumnya nggak pernah denger Theo juga. Enggak sih, Rumornya setahu nggak, gue ya. iya, memang nggak terlalu, maksudnya ada beberapa klub Spanyol yang tertarik, tapi nggak konkret memang. Ya. Justru Bahkan sempat ada pilihannya tawaran Maldini di situ Ligue ya. 1 tuh waktu itu. Justru justru kalau kalau menurut gue waktu itu pada saat itu kayak Tonali ya udah kalau misalnya sebagai ini kan gimana kita ngebitnya aja gimana Hmm. pendekatannya aja cuman yang maksud gue kenapa bagusnya pembelian dia itu dia bisa ngelihat talent seseorang di saat orang itu tuh pada lagi nggak Pernah lihat bagus-bagus ya? amat gitu Hmm. lagi pada saat itu Theo Hernandez itu lagi nggak dipengenin sama siapa-siapa juga gitu malah dipinjem-pinjemin ke sana ke sini gitu Ya, itu menurut gue sporting director yang hebat dia bisa Ya. ngelihat betul, 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 betul. talenta yang terpendam di satu pemain gitu. Gue punya Oke. pertanyaan nih buat lo. Kan Tonali akhirnya ke Milan. Nah, tapi Inter bisa dapat Aslani kan? Itu bentuknya pinjaman atau Aslani kayaknya obligation deh. ada Kayaknya obligation ya? Nah, itu obligation gimana kayaknya. perkembangannya? Karena dia dianggap Asalnya juga, apa Sensi sih waktu itu jadinya yang dibeli Oh, sama kalau Inter? zamannya Tonali bukan ini. Zamannya Tonali kayaknya Barella sebelum Barella ya. hmm, Tonali itu Oke. enggak, kalau Aslani baru baru tahun ini, baru musim ini nih Aslani. tapi Enggak dia sama sekali. gimana perkembangannya? Aslani itu gua menaruh harapan besar juga ya. Gaya permainannya persis banget Brozovic lah di playmaker lincah kaki kiri kaki kanan dan lain-lain. Tapi berhubung ilmunya Inzaghi udah bisa mindahin pemain, Calhanoglu Nah, tiba-tiba jadi regista, nyebelin juga sejujurnya. Ya, ya. Dan Brozovic itu, wah gila sih. Dia memang, gue nggak tahu deh kayak apakah cuma Inter, tapi gue rasa klub-klub lain juga ada beberapa pemain yang redup sebelum Piala Dunia. Jadi kayak nggak mau cedera, nggak mau ngapa-ngapain. Nah Brozovic itu juga loh. Dia baru on fire setelah Piala Dunia, dan setelah Piala Dunia kita semua, oh ini Ya. Brozovic yang Nah, itu tadi poin yang penting juga tadi lo omongin. Kayaknya kita
ya kita pernah bahas deh di video sebelumnya, gimana Piala Dunia ini tuh bisa jadi sesuatu yang anomali nih. Iya. Iya, bisa jadi curse, bisa jadi Hmm. blessing, ya kan? Hmm. Ternyata curse banget buat Milan sih. Pasca Hmm. Piala Dunia kan Januari Februari mah, wah berat banget sih jadi fans Hancur. Milan. Iya. Berat karena para pemain sebelum Piala Dunia nyimpen tenaga, setelah Piala Dunia hancur juga. Kayak Brozovic itu Mm-mm. 2 bulan sebelum Piala Dunia nggak main, tiba-tiba Piala Dunia main sampai semifinal anjir 90 menit terus. Hmm. Habis itu absen lagi sebulan, kan nggak masuk akal ya. Emang nah, Napoli diuntungkan dengan pemain-pemainnya yang jarang masuk timnas kayaknya itu mereka tuh. Ya, ya. Mm-mm. Bener-bener. Ini gue pernah bahas sih memang kayak Napoli tahun ini juara, gue gue menyelamati mereka ya gitu ya. Mereka mainnya bagus. Hmm. Tapi ya eh, rival-rivalnya ya gitu pada menurun semua sebenarnya. Iya, pada Juve mainnya jelek banget. Ya Milan Januari Februari kacau banget. Inter juga sempet iya iya wah kita lawan tim semua kecil juga kita kalah gitu semua kan. kita semua sibuk dengan urusannya masing-masing kan. Ada yang sibuk dengan urusan ruang ganti, ada yang sibuk dengan apa, Juve sibuk urusan pengadilan kan, maksudnya semua Ya, punya ya. punya kesibukannya masing-masing, makanya itu. Tapi sekarang Maldini siapa yang gantiin? Udah ada yang gantiin belum sih? Direktur. Jadinya Udah. kayak Moncada sama si Pioli tuh sebenarnya dijadiin kayak manajer sekarang. Double ya. Jadinya jadi dia dia teleponin pemain-pemain pendekatan jadinya ke dia. Kalau sebenarnya kan kita kenal kalau di Serie A tuh pelatih ya pelatih gitu. Betul, nggak kayak di Inggris ya. Bukan manajer gitu. Nah, ini sekarang Pioli sedikit naik tingkat jadi manajer, Moncada jadi semacam sporting directornya lah gitu. Naik Stres dong. pangkat dari head of scout gitu. Milanisti gimana? Stres dong, Pioli. Stres. Gue kalau Mas Gupta bilang dulu kemarin marah-marah Maldini dipecat, gue sampai sekarang masih marah-marah, Mas. Tapi karena memang kadang pelatih itu kalau Aduh. mereka tumbuhnya bukan dari pemain hebat, maksudnya selera pelatih itu kadang jelek-jelek loh. Kayak Inzaghi juga seleranya tawarin apa, ngambil Korea gitu kan, gak masuk akal sebetulnya. Nah, gue melihat Pioli bakal ngambil Gagliardini, gue percaya sih. Aduh jangan dong. Karena memang seleranya itu. Ya, ya, gue bisa Hmm. setuju dengan itu. Memang selera gitu dan apa ya? Menurut gue, nih ya, gue ngomong sama Gupta ya di episode pertama, gue bilang gini ya, jujur gue nggak pernah lihat Pioli ngomong bahasa Inggris ketika interview, Oh pasca ya. pertandingan, pre itu nggak pernah, Mas. Gitu. Kalau lo pernah baca tulisan Fikayo Tomori ya di Players Tribune, dia pertama kali ditelepon Maldini, Maldini ngomong bahasa Inggris dan Iya, iya. kata Fikayo Tomori bahasa Inggrisnya bagus dan dia kaget Ya, karena gue orang lihat yang di Italia kan Golasso itu juga dia pakai bahasa Inggris bagus kan si Maldini ya. iya gitu dan bagaimana kemudian lo bisa broaden your knowledge lah gitu tanpa lo mau belajar bahasa yang asing, lo nelpon pemain inceran lo nggak bisa pakai bahasanya dia gitu kan. Gue kalau sekarang nih baca tweetnya Milan gitu, ini anaknya Marcus Thuram ditelepon oleh Pioli, gue bingung gitu kayak emang mereka ngomong bahasa apa sih? Karena jelas-jelas Marcus Thuram ngomongnya pasti bahasa Perancis. Oke, gue mau beralih ke Berlusconi deh. Ya, Terakhir, gimana gue tolong ceritain dong perbedaan masa-masa Berlusconi dengan masa-masa presiden-presiden berikutnya, karena gue setelah melihat pengalaman apa namanya presiden Milan yang sekarang mencat direktur sport, gue juga takut-takut juga nih Zhang kalau ganti. Zhang tuh kan cukup akur ya, untungnya ya gue ngeliat Zhang cukup akur sama Marotta ya. Marotanya entah digaji gede, entah gue nggak ngerti gimana kok bisa nurut gitu loh, nggak dikasih budget. Cuma ternyata presiden tuh jadi sangat berpengaruh tuh, bisa mencat-mencat ya. sembarangan gitu. Nah kalau ngenang Mbak Icul nih gimana menurut lo? masih lihat Berlusconi musim kemarin loh. Iya. Oh iya, gue lihat Gue tweetnya tuh, ya selebrasi gue ya. masih waktu pada saat selebrasi itu gue padahal gila. Makanya kemarin sempet kaget juga. Hah, Berlusconi meninggal kemarin. Itu kan juga ya tahun lalu sih, setahun yang lalu itu dia masih
masih Ya. lompat-lompat gitu kan, masih yang Kinon satu Hmm. Nera Zero masih loncat-loncat dia dulu mau gitu, masih mukanya masih cerah kayak gitu, terus tiba-tiba meninggal gitu aja. Jujur aja gue menjadi Milanisti itu udah di era Berlusconi gitu Hmm. kan, jadi gue nggak tahu tuh era-era sebelumnya, Hmm. dan era setelah Berlusconi aja gue udah kayak siapa sih sebenarnya presidennya sekarang gitu. Intinya kayak gitulah. Jadi bedanya tuh sebeda itu memang gitu. Pada saat era Berlusconi itu dia tuh bener-bener ngerangkul semua pemain-pemain, pelatih, manajemen. Dia bener-bener kayak ngejadiin Milan itu tuh sebagai keluarganya dia gitu. Sampai kalau misalnya kemarin tuh gue banyak-banyak ngeliat video-video kayak kayak mengingat Berlusconi gitu kan. Kayak pas dia datang ke Milanello itu pakai helikopter, itu semua pemain tuh langsung pada excited, semua keluar, semua langsung pada nyambut dia segitunya. Tapi kayaknya setelah Berlusconi kayaknya nggak ada deh presiden yang nyamperin langsung, yang kayak bener-bener into ke lapangannya itu gitu. Kayak kemarin aja terakhir si Cardinale boro-boro dia ke lapangan aja enggak untuk Ya, nyalamin Ibra Emang bisnis pensiun banget ya. perusahaan. segala macam aja Kardinal itu enggak. emang Dia bisnis banget ya. bener-bener bisnis, bener-bener kepalanya bisnis banget gitu loh. Dan itu yang gue lihat berbeda dari, kan gue juga di Instagram banyak ngefollow manajemen-manajemen AC Milan yang pernah gue kenal kan, dan mereka tuh story semuanya kayak fotonya mereka pribadi sama Berlusconi gitu, yang zaman-zaman dulu kayak eh, kayak kalau bahasa Indonesianya kayak sekali keluarga tetap keluarga, dan lu bakal akan tetap stay di hati kita gitu, kayak captionnya kayak gitu gitu. Ya. Kayak semuanya tuh mereka punya foto masing-masing. Coba kita lihat, tanya manajemen yang sekarang, ada nggak foto sama presiden-presiden setelah Berlusconi? Kayaknya gua rasa nggak ada, bener-bener strict ya mereka as employee dan employer aja gitu menurut gue ya. Jadi kalau misalnya zaman Berlusconi itu emang dia dianggap ya bapak dari klub itu gitu, dan bisa dilihat emang dia the most successful presiden di AC Milan sih kalau Dan kita ngelihat dari trofinya. dan passion mengelola klubnya itu kan kelihatan banget di Monza juga kan. Maksudnya Mm-mm. gue yang Iya. nggak ngerti Monza dan tahu itu eh, ini kan Milannya apa cabangnya Milan gitu gue ngeliatnya. Tapi Mm-mm. kayak seneng aja gitu ngeliat, wah gila ada Mm. klub promosi bisa sebergairah ini gitu kan. Itu kan passion Mm-mm. khasnya Mm-mm. pemilik-pemilik Italia zaman dulu ya, kelihatan banget ya. Ya. Iya. Kalau gimana? Moratti itu Iya. dulu cabut tahun berapa ya? Kenapa? Moratti itu dulu cabut tahun Moratti. berapa ya? Moratti itu, aduh gua lupa lagi. Thohir itu 2011 ingat gue deh, abis Nah, Liga Champions 2018 bukan? 2012. Hah? 17-18 ya, gue lupa nggak inget banget. Iya. iya jadi kalau gue sih liatnya ya, kalau di kepala gue tuh era sepak bola berubah begitu ya Berlusconi juga udah mulai menurun ya waktu di Milan terakhir-terakhir, sama pas Moratti juga cabut. Eh, karena kalau dulu tuh gue liatnya memang presiden tuh passion ke klubnya. Ya. Terlepas dari mereka tuh dulu fans apa lah ya gitu. Hmm. Dulu fansnya sebenarnya Hmm. klubnya apa, beli dengan pasti keputusan bisnis, Hmm. tapi dijalankan dengan passion. Hmm. Kalau menurut gue. Hmm. Ya. Nah kalau De sekarang Laurentiis tuh nih, kayak De ya sepak Laurentiis bola udah Napoli ya. berubah. Gitu. Gitu ya udah berubah, dan apalagi sekarang yang beli Betul. orang Amerika rata-rata, kalau dibeli orang Amerika sebenarnya klubnya jadi soulless, Hmm. Hmm. tanpa jiwa sih. Hmm. Kayak They NBA. don't even have football, they have soccer. Makanya nggak ngerti ya. Apalagi pakai istilah Calcio lebih nggak ngerti lagi mereka ya. Wah, nggak paham. Nah, Oke, kalau Mas Andre gimana Mas? Berlusconi Wah, seberapa kalau menggairahkan? Berlusconi sih, jadi berita kemarin-kemarin itu bener-bener Mas Anggi tuh ya bikin Milanisti itu gua rasa di seluruh belahan dunia ya, pensiunnya Ibra, pergian Maldini yang mendadak, lalu kemudian meninggalnya Berlusconi itu jadi
pukulan ya gitu, jadi pukulan gitu. Itu kayak gue nggak tahu kalau lo bisa 3 kali KO lagi main Mortal Kombat 3 kali KO kali kayak gitu. Jadi buat gue sih Berlusconi sama seperti Mbak Icul, dia presiden terbaik ya. Dia yang bikin kita bisa percaya gitu kalau passion dan kekayaan tuh kalau digabungin lo bisa dapat prestasi gitu. Dan ini sebenarnya kemudian nggak dipunya Cardinale kan gitu. Mungkin dia punya uang, tapi dia nggak punya passionnya sama AC Milan. Mas Gupta bahas ya di episode pertama season yang baru ini, Millennial Podcast. Bagaimana kemudian ada cuplikan video ya, Mas Gup, wawancara Cardinale gitu, yang kemudian ngikutin Milan sejak kapan? Oh ya, pas mereka juara baru baru ngikutin Cardinale ngomong ininya. gitu. Iya, jadi dari situ udah kelihatan ya gitu. Gue sih secara pribadi Mas, ketimbang kemudian ganti Pioli apa dan lain sebagainya gitu, gue ini mungkin akan terdengar lebih sulit ya, tapi cycle untuk ganti owner itu akan lebih melegakan bagi gue pribadi gitu. Kalau kemudian ada owner yang bisa take over dalam waktu dekat ya gitu, menggantikan Cardinale, gue rasa itu akan lebih memuaskan buat gue pribadi gitu. Karena jujur gue masih mengharapkan Paolo Maldini bisa balik kembali dan redeem ya apa yang sebenarnya diperlakukan klubnya kemarin ketika memecat dia gitu, dan dia bisa redeem itu gitu. Karena menurut gue apa yang dilakukan itu amat sangat unprofesional lah Mas gitu. Legenda sebesar itu lo nggak ada perpisahannya sama sekali dan lain sebagainya, lalu kemudian cuma ada statement yang bisa dilihat di Milan website atau dilihat di aplikasi, dan bahkan kayak bahasanya ditulis sama anak magang gitu. Itu bukan seperti itu perpisahannya gitu. Kalau memang lo mau dia pergi ya Bahkan postingan di lo, sosmed aja nggak ada loh. iya gitu. Dan itu yang Gitu. bikin adminnya Milan kan takut posting Nggak ada. kan. Biasanya kan ada terima kasih atas jasanya selama Ada. ini, bla bla. Nggak ada kayak gitu ya. Nggak ada Mas, jadi Nggak itu ada cuma ada berita di di website semua sama sosmed, nggak ada. aplikasi, udah cuman itu aja. Jadi lo mesti masuk dulu websitenya si Milan, terus lo lihat itu, bahkan nggak dikasih thumbnailnya Mas. Dia nggak ini ya, nggak takut jadi public enemies juga ya. Ya Cardinale sih sepertinya nggak peduli ya dengan status itu gitu, dengan jadi public enemies-nya gitu. Gila. Gimana Mas Gupta, kenangan Kayaknya Berlusconi? lagi ditutupinnya sama project stadion baru deh kayaknya. Lagi mau ditutupin tuh, PR-nya bagus. Kalau Amerika kan bagus PR-nya. Kayaknya PR-nya kita sewa barengan deh. Soalnya Inter juga kalau lagi jelek masuk berita itu, misalkan lagi jelek terus zang out muncul stadion. Kayak PR sama kita nih sewa. Jangan-jangan PR agensinya sama. Iya aja. Itu selalu tuh gue gak percaya tuh. Udah peletakan batu pertama, habis itu gak ada batu-batu lainnya, gak kebangun baru. Ya. Betul. Tapi kenapa sih dulu Berlusconi tuh mundur? Kenapa sih dari Milan? Kalau Moratti dulu karena mulai bangkrut. Kalau Berlusconi kenapa? Dia kan waktu itu kan pada saat dia kan udah nggak jadi perdana menteri Italia lagi. Terus dia emang udah keluar quit dari politik. Terus kayak emang dia kayaknya udah nggak ada pemasukan yang membuat dia capable untuk ini lagi, untuk apa namanya, untuk memiliki klub kayak seperti sebesar AC Milan lagi gitu. Dan pada saat itu kan emang Italia juga lagi krisis keuangan. Pada saat itu jadinya emang udah nggak dia mungkin dia udah nggak ngerasa capable untuk nanganin klub sebesar AC Milan lagi. Mungkin cash flow-nya juga udah jelek. Dan pada saat itu ya Milan juga lagi di banter era, lagi cash flow-nya lagi nggak bagus. Dia juga nggak bisa ngasih apa namanya, asupan uang untuk memperbaiki banter era itu. Jadinya ya dia mungkin memilih untuk menjual klubnya gitu. Penurunannya Milan di era Berlusconi itu sebenarnya bisa kelihatan di setelah juara Champions League 2007. Di 2008 itu regenerasinya buruk sih. Dari 2007 sampai 2011 itu bisa dibilang nggak ada regenerasi sama sekali. Buruk lah. Mercatonya ya karena nggak ada uang itu sih sebenarnya juga.
Tapi Berlusconi sama Galliani tuh Tuh. jadi ininya Monza tuh sejak kapan sih kok Berlusconi bisa perayaan Scudetto tuh ketika statusnya jadi presiden Monza? Iya, Maksudnya Iya. ini segokil itu ya Serie A ya. Maksudnya Mm-mm. ketika gue berjubah klub lain aja bisa bisa selebrasi, mereka nggak ada yang ditutup-tutupin. Maksudnya gila Nggak juga. ada ya. Dia kan sempat bilang juga ya, dia sekali Milanisti dia tetap Milanisti, terlepas apapun dia sekarang eh, apa namanya statusnya sebagai presiden Monza pun ya dia akan tetap jadi Milanisti, dia bilang waktu itu kan. Iya, gue juga cukup kaget juga sih dengan si Galliani itu. Dia juga beberapa kali statement pas dia ngalahin Inter, Monza ngalahin Inter kan itu ngebantu Milan Hmm. juga waktu itu posisinya. Dia juga dengan Ya. Hmm. terbuka ngomong, ya senang gue ngalahin ngalahin Inter bukan karena Monzanya juga, karena gue fans Milan kan dia bilang. Tapi Mm-mm. ketika bursa transfer musim dingin dia asal aja main ke kantor Inter apa namanya nego-nego pemain gitu, ngambil sensi segala macam. Maksud gue gila ya orang Italia bisa sebodoh amat itu gitu. Mm-mm. Oke, oke. iya. Kayaknya presiden-presiden Italia tuh kalau gue perhatiin ya emang unik-unik karakternya gitu. Kayak gue salah Ya. satu yang inget tuh ya De Laurentiis tuh pernah di musim keberapa gitu dia ngambek sama hasil fixture, hasil undian jadwalnya, dia marah, dia keluar dari kantor, apa sih AIA ya kalau liga ya, liga tuh AIA, FIGC C, Pak. FIGC kan timnas kan, Fik C, IGC. FIGC ya. Nah, Bukan, itu federasinya. Federasinya. oh, nah iya dia keluar terus ada orang naik Vespa, di stop aja sama dia, dia ngebonceng pulang. Ya maksudnya kayak emang presiden Italia tuh kayak banyak yang unik-unik, aneh gitu kan. Kayak Lotito juga aneh menurut gue, dia tuh di Lazio gitu aja tapi bisa punya klub lain juga, nggak keluar Iya. keluar juga dari Lazio kan. Tapi dia kan salah satu Ya. yang tradisional kan, presiden Ya. tradisional Serie A kan. Iya. Laurentiis malah ada yang unik tuh, si James Horncastle tadi nge-tweet kan dia habis nunjuk Rudi Garcia tuh. Hmm. Terus dia bilang gini kan, ya Rudi Garcia, kita seneng banget nih nunjuk lo segala macam. Lo waktu itu udah pernah masuk final Liga Champion kan? Enggak, gue cuma masuk semifinal doang. Anjir. Itu De Laurentiis. De Laurentiis tuh hoki banget sih, dia bisa dapat Scudetto. Gue yakin Napoli abis ini senang-senang doang sih, itu udah nggak mikir Ya, apa ya. lagi tuh rasanya. Udah nggak mikir apa-apa emang. Dia bilang kan sendiri kalau selama 15 hari itu gue mikir pelatih mana aja yang bisa main Iya dengan betul. formasi 4-3-3, 3-5-2. Terus gue kayak, oh gitu ya alasannya. Gue pikir. Ya terus kalau gue mikir terus apa gitu, lu kan punya direktur sport, punya yang lain-lain buat Iya. mikirin itu kan, lu ngapain sosok mikirin itu? Direktur sportnya ngambek udah mau cabut ke Oh Juve iya, loh. ke Juve ya, Juntoli itu ya, Siapa? Dia direktur sportnya? Juntoli atau siapa namanya mau ke Juve dia. Ya namanya Gentoli atau siapa gitu ya, dia mau cabut. Oh, Nah dia tuh makanya yang nemuin pemain terbaik Serie A musim kemarin tuh. Siapa? Yang Iya. namanya susah itu. Barat Skelia. Berarti Makanya musim depan tuh bakal seru banget sih. Maksudnya Napoli sebagai juara bertahan kehilangan sport director, pelatihnya juga ganti. hmm, eh, Inter sama Milan kayaknya bakal kesulitan juga untuk beli pemain, harus jual dulu, ya kan? Inter ya, parahnya adalah tahun kemarin tuh pemainnya kontrak habis dan pinjaman semua. Jadi sekarang nih situasinya nggak punya pemain. Udah habis loh. Oh gitu. Kan ada Nah itu Lautaro gue nggak tahu nih. Martinez. Kan gila Iya, dong. Onana juga gimana tuh jadinya? Kenapa? Jadinya stay gak sih? Onana jadinya stay gak sih? Onana, kalau Onana udah permanen lah, itu tergantung Hmm. duit kencang aja. Tapi kan kayak back Inter kan nggak punya siapa-siapa. Skriniar cabut, De Vrij kontrak habis, bilang perpanjang belum sign kontrak juga. Acerbi Ya. pinjaman, kan berarti center back udah nggak punya, cuma punya Bastoni. Lini depan, lini depan Lukaku balik, Zeko nggak kontrak habis, milih Fenerbahce. Sisanya Lautaro, Korea udah nggak dianggap pemain. Jadi udah nggak ada pemain sama sekali. Gila loh, kontrak ini para pemainnya habis-habis semua. Musim depan jadi ini ya kayak tim cacat aja gitu ya, semua ya. Kayak sibuk dengan urusannya masing-masing lagi. Ada yang Juve lebih parah lagi juga kan. Semua pada nggak mau Allegri lanjut tapi dipecat, gajinya gede banget aja. Waduh, iya. Susah. Dia harus nanggung lagi.
Oke deh kalau gitu. Juve masih Ayo lanjut. Silakan Kak Ijal. nggak apa-apa udah. Enggak ya Nggak, udah. Juve masih parah di FFP-nya sih. Mereka harus harus banyak berbenah di laporan keuangan sih mereka. Oh iya, ya betul. Itu Eh, dia tuh. kalau pendapat Hmm. teman-teman Millennial Podcast nih, ngelihat Juventus nih dengan skandalnya itu tuh, sebenarnya lu melihatnya tuh kayak gimana sih? Kasus terbaru Juve. Nih, Apa gue nggak fair gue atau lucunya apa? gue lucunya ya, gue lucunya sama Juventini tuh selalu keluar-keluar kayak kita tuh selalu diiniin, selalu diituin, selalu kena zolim, kena kena pengurangan poin, bla bla bla. Lah, itu kan itu kan lu bisa 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 punya banyak poin, bisa sampai Iya, segitu karena lu tuh curang. betul. Lu itu lu itu memanipulasi laporan keuangan. Harus coba kalau misalnya lu nggak curangin laporan keuangan, Iya. ya lu sama aja Pemain kayak lo Milan habis. sama Inter. Pemain-pemainnya harus yang sesuai dengan FFP, dengan laporan keuangan. Kayak, aduh, lelah deh Iya, iya, gue juga. dari dulu. Nah, Hmm. yang kocak adalah gue waktu itu ngobrol sama ada di Twitter tuh yang teman-teman Ngalsio itu juga menarik juga. Mereka pendapat mereka juga bagus juga. Sebetulnya penonton tuh kasihan banget loh. Kita tuh udah bangun 1:30 pagi. Ya, Gak ada yang mau diginiin tuh gak ada gitu. iya. Seperti kata Twitter gue yang di retweet berapa puluh ribu orang tuh gue gak tahu, jangan ajarin gue sabar deh, gue bilang udah Iya kan. Kadang kita ngerasa dipaksa ya level. beli pemain susah, tapi ini ada orang kok kayak gini gitu. Ada klub lain bisa foya-foya, ternyata curang, dihukum nggak mau gitu. Kalau Ya, lu gimana, foya-foya sih. Mas Gupta, Mas Andre, pendapat lo Hmm. dari skandal Juve? Hmm. Gimana, Gu? Ya, they get what they deserve sih sebenarnya. Itu aja sih, sesimpel itu sebenarnya. Hmm. Kayak apa yang terjadi sama Juve tuh gue pengen lihat sebenarnya terjadi sama PSG gitu misalnya. Hmm. Gitu. Nggak Jadi Manchester Manchester City ya. City. City yang udah ada 115 laporan itu kan. Hmm. Ya, Ya ya maksud gue ya sekarang mungkin memang ada permainan politiknya Severin juga gitu. Tapi ya sebenarnya ya dia ini ya karena ulahnya sendiri sih. Itu aja. ya. Tapi hukuman pengurangan poin menurut lo layak nggak kan? Karena ada yang bilang juga kan, kalau dalihnya anak-anak Juve kan, ya kalau nakalnya di finance ya hukumannya finance dong, dibekukan nggak boleh transfer kayak Barca, kayak Madrid gitu. Kalau ini kan mereka Gimana Andre? terlepas. Kalau gue sih gini, Mas, konsekuensi hukuman atau peraturan itu kan tidak apa ya, apa yang kemudian lo lakukan di masa ketika lo berbuat curang itu kan memiliki impact Terhadap terhadap poin. pendapatan lo, Hmm. impact terhadap poin lo, impact terhadap finansial lo yang kemudian bisa gaji Ronaldo, terus beli Dybala dan lain sebagainya, itu kan kemudian akumulasi yang kemudian lo lakukan pada dahulu. Jadi kalau kemudian tidak bisa dihukum secara poin, ya menurut gua agak aneh juga gitu. Apa yang kemudian dilakukan mereka menunjukkan sebenarnya ya, kalau gue mungkin melihatnya dari yang lain ya gitu, menunjukkan kalau pengelola liga kita nih gimana sih sebenarnya kok bisa kebobolan yang kayak begitu gitu. Maksudnya berarti kan segala sesuatu transfer pemain nggak pernah diverifikasi dong mas sama pengelola liga, iya kan? Gitu loh. Mereka kan berarti nggak pernah ngecek lagi, bener gak ini disetor apa dan segala macam. Begitu terima, oh ya oke, kita percaya Ronaldo dibayar cuma segini, kita percaya Dybala digaji cuma segini, udah gitu. Dan itu yang kemudian bikin liga ini kan makin lama makin, ya mohon maaf nih, makin lama nilai jualnya dibanding yang lain makin ketinggalan gitu. Hak siar aja terakhir kita Inter dapat cuma berapa? 100 juta kan? Dikit lah, pokoknya dikit banget. AC Milan 80, Napoli 87 dibanding kemudian dengan hak siar klub degradasinya Liga Inggris yang degradasi aja dapat 150 gitu. Bayangin yang juara dapat cuma 87, yang degradasi dapat 150 di Liga Inggris gitu. Jadi itu sebenarnya yang harusnya jadi kacamata ya. Justru Juve dihukum
pengelola liganya juga seharusnya ganti semua gitu, karena ini udah nggak sehat sama sekali gitu. Mereka bisa terus-menerus kebobolan tuh, ngapain aja sih sebenarnya gaji. Tapi udah ada terobosan sih Nottingham Forest. musim depan. Ini apa, rekaman suara di ruang VAR akan dipublish 1 atau 2 hari setelah pertandingan. Wah, itu nggak jadi kontroversi ya malah ya. Jadi konten aja buat AdSense. Tapi nggak bakal ngubah kan hasil keputusan dan lain Gue sebagainya. nggak bakal ada ceritanya ngubah sih. Soalnya kalau NBA ada ini late 2 minute report. Jadi 2 menit terakhir pertandingan tuh kalau ada call yang salah itu dipublish 2 hari kemudian, dan itu lumayan jadi kontroversi. Orang-orang jadi ngomongin kayak, oh Stephen Curry seharusnya di foul nih apa dan segala macam. Ini seharusnya bukan tembakan bebas buat mereka, itu dipublish. Gitu. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Ya. Tepat sejam nih, jam 10 nih. Tadi gue maunya 15 menit, 20 menit. Terima kasih banyak ya teman-teman atas waktunya. Terlalu menyenangkan. Thank you. Thank you ya, sehat-sehat terus ya. Semoga sehat kita selalu. Wah, gokil, seru banget. Terima kasih banyak Mas Andre, Mas Gupta, dan Mbak Icul. Semoga sehat-sehat terus ya, semoga nggak kapok. Nah, untuk teman-teman Tifosi punya pendapat atau kenangan apa nih tentang Maldini dan Berlusconi? Atau analisis apa tentang Serie A di era-era kemasan Berlusconi dan Moratti ya dengan Serie A saat ini? Tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.